Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu tentang Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Ini sudah kita bahas sebenarnya di sejarah Indonesia, namun di sini Ibu berikan catatan ringkasnya lagi ya. Ini bisa kalian baca lagi. Yang pertama adalah kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Ini sudah pada bidang pemerintahan. Di sini pada masa pemerintahan Jepang kita dikenal dengan masa pemerintahan militer ya. Oke, pemerintahan sipil pun ada, namun tidak terlalu besar karena tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Oke, dalam bidang politik dan militer, ini tercipta organisasi sosial kemasyarakatan seperti Gerakan 3A, lalu ada Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA, lalu ada MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia dan Majelis Syuro Muslimin atau Masyumi. Lalu yang keempat ada Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Untuk organisasi semi militer dan militer ini ada Seinindan, Keibodan, Barisan Pelopor, Fujinkai, Gakukotai, Heiho dan juga PETA. Nah, selanjutnya dalam bidang ekonomi, di sini terdapat sistem ekonomi perang, di mana sistem ekonomi perang ini tujuannya adalah untuk menghasilkan bahan mentah yang digunakan untuk suplai amunisi perang. Lalu selanjutnya ada dalam bidang keuangan, masih tetap menggunakan mata uang Hindia Belanda. Lalu untuk melakukan praktik eksploitasi ekonomi, maka dilakukan eksploitasi atau penanaman padi besar-besaran di Pulau Jawa. Selanjutnya dalam bidang sosial, di sini terjadi pergerakan massa secara besar-besaran supaya semua orang tuh mau bergerak supaya mau melakukan perang. Lalu ada pengerahan Romusa untuk melakukan yang namanya tanam kerja paksa ya. Oke, dalam bidang budaya di sini terjadi yang namanya proses Japanisasi atau memperkenalkan budaya Jepang ke Indonesia. Selanjutnya untuk bahasa Indonesia pun diperbolehkan menjadi bahasa pergaulan sehari-hari dan orang-orang Indonesia diperbolehkan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan namun tetap dengan pengawasan dari Jepang. Oke, dalam bidang pendidikan, di sini Jepang berusaha untuk menghapus semua pengaruh Belanda supaya bisa memasukkan unsur-unsur Jepang ke dalam materi pembelajaran di Indonesia. Ini ada sisi positif adanya gaya pendidikan Jepang di Indonesia. Oke, selanjutnya perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang itu pernah dilakukan oleh Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil dan juga Tengku Hamid. Perlawanan rakyat Singapura ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Lalu ada yang ketiga yaitu perlawanan Kalimantan yang dipimpin oleh Pang Suma. Lalu selanjutnya ada perlawanan Indramayu ini karena adanya monopoli penjualan padi. Lalu ada perlawanan rakyat Papua ini yang terkenal dengan gerakan Koreri. Lalu ada perlawanan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Codanko Supriyadi. Oke, kita masuk ke bab 4 tentang proklamasi kemerdekaan sebagai penegakan hak kebangsaan. Ini juga sudah kita bahas di sejarah Indonesia ya. Oke, Piagam PBB dan pengaruh bagi kemerdekaan Indonesia. Ibu jelaskan lagi ya, Piagam PBB lahir karena adanya Atlantic Charter. Dan dari Atlantic Charter lahirlah Piagam PBB. Dari Piagam PBB berdirilah yang namanya organisasi PBB, di mana dibuat oleh Franklin Delano Roosevelt dan juga Winston Churchill. Franklin Delano adalah Presiden Amerika Serikat dan juga Winston Churchill adalah Perdana Menteri dari Inggris. Oke, isi Piagam PBB intinya adalah terdapat pembukaan yang berupa tentang cita-cita negara anggota PBB dan HAM. Juga isinya yang berupa tujuan dari Piagam PBB. Dampak Piagam PBB bagi Indonesia ini tercipta adanya Undang-Undang 45, di mana dari Undang-Undang 45 ini di dalamnya terdapat Undang-Undang Alinea pertama sampai Undang-Undang Alinea keempat. Dari Undang-Undang Alinea keempat ini lahirlah naskah proklamasi, lalu lahirlah Pancasila. Itu berdampak dari Piagam PBB. Selanjutnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini peristiwa penting menjelang proklamasi, pelaksanaan proklamasi dan makna proklamasi akan kita bahas selanjutnya. Oke, awal proklamasi itu dibuat ketika muncul yang namanya Janji Koiso, di mana Perdana Menteri Kunaiki Koiso ini menjanjikan akan adanya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Maka dampak dari janji tersebut dibentuklah yang namanya BPUPKI. Oke, BPUPKI akhirnya bersidang. Sidang pertama itu menghasilkan dasar negara, sidang kedua menghasilkan rancangan undang-undang dasar, hingga akhirnya BPUPKI dibubarkan dan dibentuk lagi PPKI, di mana PPKI ini adalah badan untuk mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan. Oke,
sebelum PPKI bekerja, akhirnya Jepang melakukan penyerahan tanpa syarat kepada sekutu karena Jepang sudah dijatuhi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Maka di Indonesia mengalami yang namanya kondisi vacuum of power, artinya tidak ada kekuasaan yang berkuasa di Indonesia. Karena ada vacuum of power, di sini ketika terjadi vacuum of power, para pemimpin kita sedang melakukan pertemuan di Dalat, Vietnam. Di mana pertemuan di Dalat ini menyatakan Indonesia akan segera dimerdekakan oleh Jepang tanggal 24 Agustus 1945. Oke, namun sebelum adanya kemerdekaan terjadi peristiwa yang namanya peristiwa Rengas Dengklok, di mana para pemuda menuntut terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda dan golongan tua, di mana para pemuda menuntut untuk segera memerdekakan Indonesia. Nah, untuk memurnikan pemikirannya Soekarno-Hatta dari pengaruhnya Jepang, karena mereka berpikir Soekarno-Hatta terkena banyak pengaruh Jepang, maka Soekarno-Hatta diungsikan atau diamankan ke daerah Rengas Dengklok. Sehingga peristiwa ini terkenal dengan peristiwa penculikan ke Rengas Dengklok. Selanjutnya, Soekarno dipulangkan ke Jakarta, dan ketika pulang ke Jakarta, Soekarno menuntut kemerdekaan dan akhirnya melakukan yang namanya penulisan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Oke, selanjutnya, tanggal 17 Agustus jam 10 pagi di rumahnya Bung Karno dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan dilakukanlah namanya penyebaran berita proklamasi kemerdekaan melalui radio yang disebut dengan pemancar domei, melalui media cetak, dan juga melalui pamflet, poster, dan juga spanduk-spanduk. Rakyat Indonesia banyak mendukung kemerdekaan proklamasi, seperti akhirnya membentuk yang namanya Komisi Nasional Indonesia, ini seperti DPR-nya, lalu melakukan yang namanya rapat-rapat raksasa. Rapat-rapat raksasa ini untuk membentuk bagaimana isi dari bangsa Indonesia ini sebenarnya. Oke, selanjutnya makna proklamasi bagi kehidupan berbangsa dan negara. Proklamasi yang pertama, proklamasi dianggap sebagai puncak perjuangan karena akhirnya kita mencapai titik di mana kita akhirnya bebas dari yang namanya penjajahan. Yang kedua, proklamasi akan dianggap sebagai pintu menuju masyarakat yang lebih adil dan makmur. Karena apa? Karena kita tidak dibawa jajahan bangsa lain. Yang ketiga, proklamasi menjadi titik tolak atau titik paling ujung untuk perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Karena selama ini kan kita pakai hukum Belanda dan akan dirubah menjadi hukum nasional atau hukum milik Indonesia. Selanjutnya, pembentukan perangkat kenegaraan. Jadi kalau sebuah negara sudah merdeka, sebuah negara itu harus memiliki perangkat-perangkat. Nah, yang pertama dibuat itu adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 45, lalu ada pemilihan presiden dan wakil presiden, lalu ada ketiga pembentukan alat kelengkapan negara, yang keempat pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, Undang-Undang Dasar pengesahan Undang-Undang Dasar 45 ini disahkan dalam sidang PPKI yang pertama, di mana rancangannya diambil dari rancangan Undang-Undang BPUPKI dan disahkan oleh PPKI. Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden ini melalui aklamasi, jadi pemilihan secara suara. Ini dipilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presidennya. Selanjutnya, untuk alat kelengkapan negara, ini dari hasil sidang PPKI yang kedua dibentuklah yang namanya 12 kementerian, lalu diangkat 4 menteri negara, lalu wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi. Lalu selanjutnya, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat ini berkata kayak parlemen ya, atau MPR-nya, MPR DPR-nya. Ini dibuat tanggal 29 Agustus 1945, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Supaya apa? Supaya suara rakyat itu tetap terdengar. Oke. Untuk bab 3 dan bab 4, kenapa Ibu ringkas seperti ini? Karena sudah Ibu jelaskan dengan detail di sejarah Indonesia. Jadi kalau ada yang masih kurang mengerti, kalian bisa tanyakan ke Ibu lewat WhatsApp secara pribadi ataupun tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.